Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Putranya menempatkan ibunya di panti jompo. Ketika pulang, dia menemukan kopernya di depan pintu. Dikutip dari erabaru.net, seorang pria serakah yang menempatkan ibunya di panti jompo sehingga dia bisa memiliki rumahnya, terkejut menemukan kopernya di atas tangga. Freddy Gardner yang berusia 35 tahun adalah pria yang menyukai kemewahan. Tetapi sayangnya dia tidak suka bekerja untuk itu. Sejauh ini dia telah berhasil melewati hidup hanya dengan penampilan dan pesonanya. Dia sangat menarik dan menawan. Dia kebanyakan membiarkan wanita membayar tagihannya. Korban pertamanya adalah wanita kaya yang memujanya. Dia tidak pernah mengira gaya hidupnya akan berubah sampai dia bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar dia cintai, yang ternyata menjadi kejatuhannya. Freddy bertemu Dahlia di konser musik klasik dan sebenarnya dia sama sekali bukan tipenya. Dia menyukai wanita jangkung dan berdada dengan kuku merah panjang yang mengenakan sepatu mahal Jimmy Choo, dan Dahlia adalah kebalikannya. Dia kecil yang kebanyakan memakai sepatu Keds, tapi ada sesuatu tentang dia yang menyentuh Freddy. Mungkin karena mata coklatnya yang serius, atau mungkin karena dia sama sekali tidak terkesan dengan penampilannya dan tidak menganggapnya sangat menawan. Kita bisa berpura-pura, tapi kebenaran selalu keluar. Sementara Freddy dibesarkan sebagai anak manja dari seorang ibu yang kaya dan menyayanginya. Dahlia dibesarkan di panti asuhan setelah orang tuanya meninggal ketika dia baru berusia 5 tahun. Freddy menemukan Dahlia adalah wanita yang berbeda dari wanita-wanita yang telah dia kenal selama ini. Dia menyukai gagasan untuk keluarga. Jadi Freddy menjadi putra yang berbakti kepada ibunya yang sudah lanjut usia dan mengajak Dahlia mengunjunginya. Yang mengejutkannya, keduanya cocok dan menjadi teman baik. Bertentangan dengan penilaian awalnya, Dahlia mendapati dirinya jatuh cinta dengan versi baru Freddy Gardner, seorang pria yang sudah menikah. Itu sebabnya dia menerima lamaran itu ketika Freddy berlutut di depannya, tetapi menyuruhnya untuk mendapatkan pekerjaan. Lagi pula Dahlia tidak seperti 3 istri pertamanya, tidak dapat mendukungnya dalam warisan keluarganya. Dia tidak memilikinya dan gajinya sebagai pustakawan tidak akan pernah mendukung gaya hidup yang telah menjadi kebiasaannya. Tapi Freddy punya rencana licik yang ingin dia implementasikan segera setelah Dahlia berkata ya. Langkah pertama adalah membuat ibunya, Allison, yang mencintai Dahlia mengizinkannya tinggal bersamanya di penthouse mereka yang mewah. Allison Gardner senang dengan perubahan putranya, terutama ketika dia mengambil pekerjaan menjual mobil mewah. Mungkin Freddy akhirnya tumbuh dewasa, pikir Allison, dan itu semua berkat Dahlia. Setelah pernikahan sederhana, Freddy dan Dahlia pergi berbulan madu singkat ke pegunungan Alpen di Prancis dan kemudian kembali ke Munich. Mereka tinggal bersama Allison dan pada awalnya semuanya berjalan lancar. Tentu saja Freddy sudah muak bangun pagi untuk bekerja selama 6 bulan. Meskipun dia dibutakan oleh kebahagiaan bersama Dahlia. Apa yang benar-benar dia inginkan adalah Dahlia dan kekayaan. Beruntung bagi Freddy ada keberuntungan di sekelilingnya. Ibunya memiliki jutaan dana yang diinvestasikan dan jika dia ditemukan tidak kompeten, semuanya akan menjadi miliknya. Freddy membuat janji dengan pengacara ibunya, George Friedrich Swisher. Swisher adalah seorang pria licik yang tidak pernah mampu memenangkan hati Allison yang jeli. Freddy memberitahu Swisher bahwa dia akan menerima bagian jika dia membantu Freddy dengan rencananya. Swisher mengajukan mosi ke pengadilan, menuduh bahwa Allison menderita demensia dan tidak dapat lagi mengelola asetnya dan harus berada di tangan putranya. Klaim Swisher didukung oleh laporan medis yang diberikan oleh beberapa temannya dan Allison terkejut mendapat dirinya berada di panti jompo.
Tapi aku tidak mengerti, Alison terkesiap. Aku cocok sebagai biola. Tentu saja, kata dokter Rama di panti jompo itu meyakinkan, Anda hanya perlu istirahat. Tentu saja, semakin Alison memprotes dan mengomel, dia tampak semakin bingung. Tolong, pintanya, bisakah saya menelpon menantu perempuan saya? Perawat yang bertanggung jawab mengizinkan Alison menelpon Dahlia yang sedang bekerja dan tentu saja tidak tahu apa yang terjadi. Dahlia, Alison terkesiap. Freddy merampokku. Dia menginginkan uangku. Tolong beritahu aku bahwa kamu tidak terlibat dalam hal ini. Setelah Alison menutup telepon, Dahlia menelpon balik dan menyiapkan kejutan untuk Freddy. Ketika dia pulang malam itu, dia sedang berjalan di atas awan. Akhirnya semuanya menjadi miliknya, dana jutawan, penthouse mewah, dan Dahlia yang manis. Freddy bersenandung sambil membuka kunci di pintu depan, tapi kemudian berhenti. Sesuatu telah salah, kuncinya tidak pas. Dia menelpon, Dahlia sayang, panggilnya. Bisakah kau buka pintunya? Ada yang salah dengan kunciku. Tapi Dahlia tidak menjawab. Freddy sayang, jawabnya. Kuncimu baik-baik saja, aku mengganti kuncinya. Apa? Freddy terkejut. Sayang, ada apa? Nah, Freddy, saya mengajukan cerai. Jika Anda melihat ke kiri, Anda akan melihat koper Anda. Dahlia menjelaskan dengan tenang. Dan karena kita tidak memiliki perjanjian pranikah, aku akan mengambil semua yang aku bisa darimu. Tapi Dahlia, teriak Freddy, aku cinta kamu. Kamu tahu betapa pentingnya keluarga bagiku, Freddy. Aku tidak suka apa yang kamu lakukan pada Alison dan aku akan memperbaikinya, kata Dahlia. Freddy terisak. Aku melakukannya untukmu, Dahlia, semua untukmu. Saya melakukan ini untuk kamu, Freddy, jawab Dahlia. Saya pikir pengalaman ini akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. 2 hari kemudian, Alison kembali ke rumah bersama Dahlia dan mengendalikan keuangannya lagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah memecat George Friedrich Swisher dan menangguhkan surat wasiat baru, meninggalkan sebagian besar kekayaannya untuk putri angkatnya yang baru, Dahlia Gardner. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita bisa berpura-pura, tapi kebenaran selalu terungkap. Freddy memainkan putra yang penuh kasih untuk memenangkan Dahlia, tetapi ketika dia melihat dia yang sebenarnya, dia bercerai. Keserakahan akan menghabiskan segalanya. Freddy berakhir tanpa apa-apa setelah Alison mengubah wasiatnya dan dia kehilangan satu-satunya wanita yang pernah dia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.